Halo semua, perkenalkan saya Devita Setiati Hima. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Perkembangan teknologi informasi dan komputer menghadirkan banyak inovasi dan perubahan dalam berbagai bidang, termasuk bidang akuntansi. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan membutuhkan suatu sistem yang efektif dan efisien dalam mengelola data dan informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi atau SIA muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Pada awal proses akuntansi dilakukan secara manual dan menggunakan buku besar dan catatan-catatan lainnya. Namun dengan bertambahnya skala usaha dan tingkat kompleksitas bisnis, manual tidak lagi cukup efektif dan efisien. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi hadir untuk membantu proses akuntansi dan mempermudah pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi, proses akuntansi menjadi lebih cepat dan akurat dan juga mempermudah analisis data dan informasi. Sistem informasi juga membantu memastikan akurasi dan keandalan informasi yang diolah sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Apa itu sistem dari sistem informasi? Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang pengertian dari sistem informasi dan komponen-komponennya, dan juga kita akan belajar tentang teknik dokumentasi, diagram proses bisnis, pengauditan berbasis komputer, dan juga siklus produksi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang berintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi untuk tujuan tertentu. Tujuan sistem informasi dapat bervariasi, dari meningkatkan efisiensi bisnis hingga membantu pengambilan keputusan. Sedangkan untuk sistem informasi akuntansi adalah bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi membantu organisasi dalam mengelola keuangan, termasuk memantau arus kas, membuat laporan keuangan, dan membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Komponen dari sistem informasi akuntansi yang pertama, orang yang menggunakan sistem informasi. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Dan yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data. Dan yang terakhir, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat pariparel, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dalam perkembangannya, peran sistem informasi dalam mengelola data dan informasi keuangan perusahaan. Pengembangan dan peran sistem informasi akuntansi dalam mengelola data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengembangan sistem informasi akuntansi. Dalam pengembangannya, sistem informasi mengalami inovasi dan peningkatan fitur untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang semakin tinggi dan kompleks. Sistem informasi akuntansi saat ini menggunakan teknologi terkini dan memiliki berbagai fitur canggih untuk memproses dan mengelola data dan informasi keuangan secara efektif dan efisien. Informasi keuangan memiliki peran yang sangat penting yang dalam mengelola data dan informasi keuangan perusahaan.
Sistem informasi akuntansi mempermudah proses akuntansi dan membantu memastikan akurasi dan keandalan informasi yang diolah. Sistem informasi juga membantu pengambilan keputusan bisnis dengan memperlihatkan data dan informasi keuangan secara visual dan mudah dipahami. Konsep dari sistem informasi akuntansi ini adalah sistem yang terdiri dari perangkat lunak dan hardware yang terintegrasi untuk membantu dalam proses akuntansi, termasuk pembuatan laporan keuangan dan analisis. Sistem informasi juga membantu memastikan akurasi dan keandalan informasi yang diolah dan mempermudah proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan dan manfaat dari sistem informasi akuntansi ini yang untuk mempercepat dan mempermudah proses akuntansi, memastikan akurasi dan keandalan informasi, dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Manfaat sistem informasi sendiri antara lain mempercepat proses akuntansi, meningkatkan akurasi dan keandalan informasi, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, kita akan belajar tentang diagram arus data. Diagram arus data adalah suatu bentuk diagram yang digunakan dalam analisis sistem untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. Diagram arus data menyajikan gambaran tentang sumber dan tujuan data serta transformasi atau manipulasi yang dilakukan terhadap data dalam sistem. Diagram arus data sering digunakan dalam perancangan sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak untuk mengidentifikasi aliran data, penggunaan data, dan kebutuhan pemrosesan data dalam sistem. Diagram arus data biasanya terdiri dari simbol-simbol yang mempresentasikan sumber data, tujuan data, entitas yang memproses data dan aliran data tersebut. Entitas yang memproses data mungkin merupakan manusia, komputer, atau perangkat lunak. Simbol-simbol pada diagram arus data juga mencakup keterangan atau deskripsi tambahan untuk menjelaskan aliran data atau proses yang terjadi dalam sistem informasi. Diagram arus data sangat berguna dalam pemahaman struktur dan fungsi sistem, serta dapat membantu untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan ditingkatkan dalam sistem. Diagram arus data juga dapat digunakan untuk menganalisis sistem yang sudah ada, memperbaiki sistem yang ada, atau merancang sistem yang baru. Dalam diagram data terdapat 4 konsep alur data. Yang pertama, konsep paket data atau packet of data. Konsep ini mengacu pada pembagian data menjadi paket-paket kecil untuk memudahkan alur data dan meminimalkan risiko kesalahan atau kehilangan data. Yang kedua, yaitu konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Pada konsep ini mengacu pada suatu situasi di mana sumber data dapat menghasilkan beberapa aliran data. Contohnya adalah sebuah formulir pendaftaran yang menghasilkan data untuk diolah oleh bagian keuangan dan sebagai sumber daya manusia. Yang ketiga, ada konsep alur data mengumpul atau conferring data flow. Pada konsep ini mengacu pada situasi di mana beberapa aliran data dapat digabungkan menjadi satu titik tujuan. Contohnya adalah laporan keuangan yang memperoleh data dari beberapa sumber seperti buku besar, neraca, dan laporan transaksi. Dan yang keempat ada konsep sumber data atau tujuan alur data atau data source or data destination. Konsep ini mengacu pada alur data dalam sistem. Sumber data adalah
entitas atau proses yang menghasilkan data, sementara tujuan data adalah entitas atau proses yang menerima data. Contohnya adalah pelanggan yang merupakan sumber data untuk proses pemesanan dan gudang yang merupakan tujuan data untuk proses pengiriman. Dengan memperhatikan keempat konsep ini, penggambaran alur data tersebut dilakukan dengan lebih terstruktur dan efektif sehingga memudahkan dalam analisis dan perancangan informasi. Yang berikut kita belajar tentang baris arus. Pada baris arus ini, sistem flowchart adalah diagram yang menggambarkan urutan atau langkah-langkah dalam suatu sistem secara visual dan terstruktur. Sistem flowchart ini biasanya digunakan untuk menggambarkan alur atau proses kerja dalam suatu sistem informasi dari awal hingga akhir, sehingga memudahkan dalam memahami atau menganalisis sistem tersebut. Dalam sistem flowchart juga, setiap langkah atau aktivitas dipresentasikan oleh simbol-simbol tertentu, seperti persegi panjang untuk proses lingkaran, untuk titik awal atau titik akhir, dan diamond untuk pengambilan keputusan. Simbol-simbol tersebut dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan alur atau urutan aktivitas. Sistem flowchart biasanya dilengkapi dengan deskripsi atau keterangan yang menjelaskan setiap langkah atau aktivitas dalam sistem. Sistem flowchart dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti analisis, perancangan sistem informasi, dokumentasi sistem, pemecahan masalah, atau pengembangan aplikasi. Dengan menggunakan flowchart, pengguna sistem dapat dengan mudah memahami dan mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam sistem, serta merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Sistem informasi akuntansi menggunakan dua cara pendekatan. Pendekatan yang pertama waktu itu digunakan adalah pendekatan secara tradisional dan basis data. Penggunaan secara tradisional ini dulu digunakan namun pendekatan secara tradisional ini menggunakan pendekatan di mana sumber data dikumpulkan dalam file-file terpisah dan tidak dihubungkan satu sama lain. Sedangkan basis data dapat digunakan dari beberapa sisi atau sudut pandang di mana sistem informasinya dikumpulkan dalam komputer menggunakan program komputer yang memperoleh informasi dari database. Yang berikut adalah diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau bisnis proses diagram adalah sebuah representasi grafis yang menunjukkan urutan, langkah-langkah atau aktivitas dalam suatu proses bisnis, serta bagaimana informasi atau sumber daya dan data bergerak melalui proses tersebut. Diagram proses bisnis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara visual sehingga dapat membantu memahami dan mengoptimalkan proses bisnis. Diagram proses bisnis ini juga menggunakan simbol-simbol grafis yang ditandai dengan deskripsi singkat untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses bisnis. Simbol-simbol ini meliputi tugas atau task, keputusan decision, aliran data atau data flow, start atau end, dan banyak lagi. Diagram proses bisnis ini membantu tim dan individu untuk memahami proses bisnis secara visual, mengidentifikasi masalah, dan menentukan area di mana perbaikan dapat dilakukan. Hal ini dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Langkah dari penyusunan diagram proses bisnis ini yang pertama melakukan identifikasi dan memahami proses bisnis, yang kedua memahami mana yang penting dan tidak, yang ketiga memutuskan seberapa detail
Yang keempat, mengelompokkan diagram. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis. Yang keenam, membuat sketsa, dan yang keenam, menyelesaikan. Arus transaksi operasional. Pada diagram ini terdapat beberapa model arus. Yang pertama, model arus atau siklus transaksi akuntansi. Yang pertama, arus transaksi operasional atau siklus operasional. Yang kedua, arus transaksi pendapatan atau revenue cycle. Dan yang ketiga, arus transaksi pengeluaran atau expenditure cycle. Dan yang kelima, arus transaksi investasi modal atau keuangan. Dan yang keenam, transaksi produksi atau konversi. Yang berikut adalah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yang merupakan sistem manajemen informasi terintegrasi untuk mengelola dan mengkoordinasi semua aspek bisnis dalam suatu organisasi. ERP biasanya mencakup beberapa modul atau aplikasi seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen persediaan, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. ERP ini dirancang untuk mengintegrasi dan mengoptimalkan berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat, serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas opsional. Dalam ERP juga terdapat data dan informasi yang dapat diakses secara real-time dan terpusat, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu. Yang berikut adalah pengauditan berbasis komputer. Audit adalah proses pengujian dan evaluasi independen terhadap suatu entitas atau aktivitas untuk menentukan apakah telah memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan. Tujuan utama dari audit adalah untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang diberikan benar, andal, dan sesuai dengan persyaratan atau standar yang relevan. Audit dapat dilakukan pada berbagai bidang, termasuk akuntansi dan keuangan, sistem dan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Audit dapat dilakukan oleh auditor internal, auditor eksternal, atau auditor independen. Hasil audit dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan entitas dan aktivitas yang diaudit. Tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem informasi organisasi. Beberapa tujuan dari audit sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menilai tingkat keandalan atau akurasi dan integritas informasi dalam suatu informasi organisasi. Yang kedua, menilai tingkat keamanan informasi dalam sistem informasi organisasi dan mengevaluasi apakah sistem tersebut memiliki kontrol yang memadai untuk melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan. Yang ketiga, menilai efisiensi dan efektivitas sistem informasi organisasi terhadap penggunaan sumber daya, pemrosesan data, dan kinerja sistem. Dan yang keempat, menilai kepatuhan organisasi terhadap persyaratan hukum, regulasi, dan kebijakan internal yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi. Serta yang kelima, menilai pengelolaan risiko dalam sistem informasi organisasi, termasuk identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Yang keenam, menyediakan rekomendasi dan saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem informasi organisasi, membantu memastikan bahwa organisasi menggunakan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Yang berikut adalah prototyping. Prototyping adalah sistem informasi akuntansi, suatu metode pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pembuatan model atau prototipe awal dari sistem yang dirancang sebelum memulai pembangunan sistem yang sebenarnya. Prototyping
memungkinkan pengguna dan pengembang sistem untuk berinteraksi secara langsung dengan model sistem dan mengevaluasi apakah desain dan fungsionalitasnya memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Metode dari prototyping ini membantu tim pengembangan untuk memahami kebutuhan pengguna secara baik dan meningkatkan kualitas produk akhir. Dengan menggunakan prototyping, pengguna dapat melihat dan merasakan bagaimana sistem akan berjalan dan memberikan umpan balik bagi yang berguna untuk perbaikan desain. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya yang dihabiskan untuk pengembangan sistem karena pengembangan dapat mengidentifikasi masalah secara potensial sejak awal. Yang berikut adalah siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian proses yang terjadi dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Siklus produksi dimulai dari perencanaan produksi hingga pengiriman produk jadi ke pelanggan. Tujuan dari siklus produksi adalah untuk mengoptimalkan produksi, memastikan kualitas produk yang dihasilkan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Beberapa tahapan dari siklus produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Tahap ini melibatkan perencanaan produksi untuk memastikan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, dan jadwal produksi terpenuhi. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Setelah perencanaan produksi selesai, perusahaan akan memulai pengadaan bahan baku untuk produksi. Yang ketiga, proses produksi. Tahapan ini melibatkan pengolahan bahan baku menjadi produk. Ini meliputi pemrosesan, perakitan, dan pengujian produk. Dan yang keempat, penyelesaian produk. Setelah produk jadi diproduksi, dilakukan pengujian dan pemeriksaan kualitas sebelum produk dikirim ke pelanggan. Dan yang kelima, produk jadi kemudian dikirim ke pelanggan. Tujuan utama dari siklus produksi adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam siklus produksi, perusahaan dapat mengoptimalkan kualitas produk dan produktivitas kerja dengan mengelola bahan baku, alat, dan sumber daya manusia dengan efisiensi dan efektif. Pengelolaan siklus produksi yang baik juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya produk. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih.